Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Nurul Askia dari kelas MKSC. Mari kita sama-sama belajar apa sih itu manajemen likuiditas. Jadi, manajemen likuiditas adalah program pengelolaan aset dan liabilitas untuk memastikan bank memiliki dana yang cukup dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, manajemen likuiditas adalah menjaga ketersediaan dana bagi nasabah, mendukung kelancaran operasional bank, serta mengoptimalkan pendapatan tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, dengan manajemen likuiditas yang baik, bank dapat memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah kapan saja tanpa mengalami gangguan operasional. Lanjut pada dampak manajemen likuiditas terhadap laba rugi. Terdapat dua kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, likuiditas terlalu longgar atau over liquid. Nah, kondisi ini terjadi ketika terlalu banyak dana menganggur ditempatkan pada aset yang sangat liquid, tetapi memiliki imbalan hasil rendah. Dampaknya seperti penurunan profitabilitas bank, menurunnya tingkat bagi hasil nasabah, efisiensi operasional menjadi lebih rendah, serta muncul opportunity cost karena dana tidak disalurkan ke sektor produktif. Nah, yang kedua, likuiditas terlalu ketat atau illiquid. Kondisi ini terjadi ketika bank kekurangan aset likuid. Akibatnya, biayanya memperoleh dana darurat meningkat, potensi kerugian karena harus menjual aset di bawah harga pasar, serta hilangnya peluang pembiayaan produktif. Nah, menurunnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Selanjutnya, dampak manajemen likuiditas terhadap neraca. Manajemen likuiditas yang baik memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan melalui rasio FDR. Yang kedua, mengoptimalkan komposisi aset likuid dan aset produktif. Yang ketiga, melindungi rasio kecukupan modal atau CAR. Yang keempat, mengurangi ketidaksesuaian jatuh tempo antara sumber dana dan pembiayaan. Yang kelima, mengurangi dana menganggur sehingga aset dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Selanjutnya ada landasan syariah. Nah, adapun akad yang digunakan yang pertama, wadiyah, yad damanah, digunakan pada giro syariah sebagai dana titipan yang dapat ditarik kapan saja. Akad ini membantu bank menjaga likuiditas harian tanpa memberikan imbalan hasil tetap yang mengandung riba. Nah, yang kedua ada mudharabah, digunakan pada tabungan dan deposito syariah, dana yang dihimpun menjadi sumber likuiditas dan kebutuhan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Nah, yang ketiga, GAR dan SIMA, digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek antar bank syariah. Akad ini menghindari penggunaan pinjaman berbasis bunga yang dilarang syariah. Nah, yang keempat ada wakalah bil ujrah, digunakan ketika bank mewakili nasabah dalam penempatan dana likuid. Bank memperoleh imbalan berupa fee atau ujrah, bukan bunga. Yang kelima, sukuk ijrah, digunakan sebagai instrumen investasi dan cadangan likuiditas. Imbalan hasil berasal dari sewa aset sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, musyarakah, digunakan untuk penempatan dana pada kegiatan produktif melalui kerjasama modal dengan sistem bagi hasil dan pembagian risiko yang adil. Adapun alasan penggunaan akad syariah, yang pertama, profit and loss sharing atau bagi hasil dan risiko bersama. Yang kedua, keterkaitan dengan aset real atau underlying asset. Yang ketiga, keadilan dan transparansi dalam transaksi. Yang keempat, penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir. Kemudian larangan yang harus dihindari. Yang pertama, riba atau bunga tetap yang dianggap eksploitatif dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279. Yang kedua, gharar berlebihan dan spekulasi atau maisir. Yang ketiga, penggunaan instrumen keuangan konvensional berbasis bunga. Selanjutnya ada peran ALCO. Yang pertama, penetapan kebijakan dan limit. Menetapkan target, FDR, LCR syariah, dan NSFR sebagai indikator pengelolaan likuiditas serta menentukan batas maksimum liquidity gap. Yang kedua, perencanaan dan monitoring arus kas. Melakukan proyeksi arus kas harian, mingguan, dan bulanan serta melaksanakan liquidity gap analysis secara rutin untuk memantau kondisi likuiditas bank. Yang ketiga, penguatan buffer likuiditas. Penyediaan cadangan aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA syariah seperti BSI syariah, sukuk negara syariah, dan repo syariah. Yang keempat, stress testing dan contingency planning. Melakukan simulasi krisis likuiditas seperti penarikan dana besar-besaran dan penurunan DPK, serta penyusunan contingency funding plan atau CFP sesuai prinsip syariah.
Nah, yang kelima, strategi penyesuaian likuiditas. Jika FDR terlalu tinggi, bank meningkatkan penghimpunan dana atau membatasi pembiayaan. Sebaliknya, jika FDR terlalu rendah, bank meningkatkan penyaluran pembiayaan yang produktif dan berkualitas.